Beralih ke informasi lainnya, Tribuners kali ini mengenai longsor di Banjarnegara, di mana ada kesaksian warga yang selamat usai lari ke hutan. Seorang warga bernama Eti yang selamat dari longsor di Dusun Situkum, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ini diceritakan bagaimana dirinya saat itu detik-detik dirinya selamat dari longsor yang terjadi pada Minggu 16 November 2025. Diceritakannya pada saat itu peristiwa maut terjadi saat dirinya ini tengah asik menonton televisi bersama sang keponakan di rumah. Namun sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat tiba-tiba dirinya mendengar suara gemuruh yang ada di depan rumah begitu, dan di depan rumah tersebut sudah terdapat banyak warga. Melihat banyak warga yang berhamburan, spontan dirinya lantas keluar dari rumah bersama dengan keluarganya, menyelamatkan diri tanpa membawa barang apapun. Saat itu, Eti juga menceritakan betapa mencekamnya detik-detik kejadian terjadi saat itu longsor terjadi, dan dirinya berusaha berlari sekuat tenaga mengikuti warga dan akhirnya masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Selama dirinya berlari mencari perlindungan, Eri ini mengaku melihat adanya pergerakan tanah yang sangat cepat dan dirinya mengaku saat itu sangat ketakutan. Rasa takut tersebut lantas berakhir ketika Eri dapat kembali bertemu bersama anak dan suaminya ini di hutan, Tribuners. Dan selain itu, kesaksian warga lain, yakni warga Situkung lainnya mengatakan saat longsor menerjang permukiman, puluhan warga ini langsung panik berlari dan menuju ke sebuah kandang sapi yang berjarak sekitar 300 meter dari permukiman. Dan di kandang sapi itulah menjadi titik kumpul, titik paling aman. Dan ternyata Tribuners, lokasi itu telah disiapkan oleh warga setempat apabila terjadi bencana alam terjadi. Padahal padahal tanah Himbang kok tak tulus ya. Maning kayak tengah. Dan dalam bencana tanah longsor ini, Tribuners, kehadiran Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi korban longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Senin 17 November 2025 ini menjadikan harapan baru bagi para korban longsor. Dalam kunjungannya, Ahmad Lutfi memastikan seluruh kekuatan akan terus dikerahkannya untuk menemukan para warga yang belum ditemukan. Ahmad Lutfi juga meminta pihaknya untuk menyiapkan 3 titik pengungsian terpusat dalam mengevakuasi warga, ditempatkan berdasarkan nama, alamat. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Di sisi lain, Tribuners, Ahmad Lutfi juga menyiapkan percepatan proses pencarian sebanyak 26 warga yang dikabarkan masih belum ditemukan. Dengan melihat kondisi material longsor yang cukup tebal dan area terdampak yang cukup luas, maka Gubernur Jawa Tengah ini meminta agar Basarnas mengerahkan 500 anggotanya serta alat berat untuk mempercepat proses pencarian korban. Dan tidak hanya itu, Tribuners, bersama dengan Polda Jawa Tengah dan juga Kodam, Gubernur juga mengatakan telah membentuk tim untuk segera memberikan trauma healing begitu ya bagi para warga yang terdampak. Hari ini di TKP yang kedua. Jadi TKP yang pertama adalah di wilayah Majenang Cilacap. Kemarin sudah recovery-nya sudah kita temukan dari 12 korban yang hilang sudah 10 ya. Ulangi 2 tinggal 10. Ini dalam rangka pencarian. Di sana pun sama kita bentuk klaster-klaster dan tim bekerja terus. Kita doakan korban yang belum ketemu segera kita temukan. Termasuk relokasi sudah kita tetapkan di mana huntara maupun huntapnya untuk wilayah Cilacap. Kemudian yang kedua, hari ini di wilayah Banjarnegara, tepatnya adalah di Dukuh Situkung Pandanarum, di mana ada tanah bergerak yang itu longsorannya adalah hampir
menimpa 30 rumah yang sekarang hilang. Kemudian 886 masyarakat satu dukuh langsung kita lakukan evakuasi. Karena apa? Berdasarkan kajian dari BMKG dan lain sebagainya masih ada tanah bergerak. Sehingga saya tidak mau tahu, kita sudah rapat dengan Pak Pangdam, dengan Pak Deputi BNPB, dengan Pak Kapolda, dengan Bupati, Dandim dan Kapolres bahwa kita putuskan masyarakat harus kita fungsikan. Sehingga di sini kita 3 spot pengungsian 886 ada di masyarakat maupun di beberapa tempat yang sudah kita sentralisasikan by name by address. Kita temukan 26 warga kita yang belum ketemu, dan ini menjadi prioritas kita untuk segera ditemukan, sehingga Basarnas dengan 500 anggota sudah kita bagi tim untuk besok pagi mulai kegiatan di sana. Berikut sarprasnya, jadi nanti akan kita kirim sekitar 4 sampai 10 evakator untuk mencari masyarakat kita yang belum ketemu. Kita telah bentuk beberapa klaster dari pengungsian yang kita lakukan. Satu klaster pengungsian yang nanti gunanya adalah untuk mobilitas daripada kegiatan-kegiatan para pengungsi. Yang kedua ada klaster logistik, jadi bahan pokok masyarakat kita harus terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah klaster kesehatan untuk memastikan masyarakat pengungsi betul-betul sehat. Kemudian yang keempat adalah klaster pendidikan, di mana itu ada SD, SMP, dan SMA yang nantinya dia tidak boleh terganggu terkait dengan mobilitas belajar mengajar. Dan ini sudah Dinas Pendidikan kita sudah turun bahwa kita pastikan mereka nanti bisa melakukan aktivitas terkait dengan pendidikan untuk anak-anak kita. Yang tidak kalah penting adalah trauma healing bagi masyarakat kita di pengungsian. Polda Jawa Tengah telah membentuk asesor, termasuk Kodam juga, termasuk Provinsi, Dinas Psikologi untuk segera recovery bagi masyarakat yang nanti terdampak. Prinsip saya sebagai gubernur mewakili pemerintah kota, pemerintah mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga ini adalah ujian dan husnul khotimah bagi korban kita dan diberikan kekuatan bagi yang ditinggal. Oke? Terus ternak kan jadiin satu di sana nih. Dan nanti suruh ngunjungi yang punya ternak, ayo ikut di sana. Ini ternak sapa suruh milih. Sing ternaknya hilang gitu le, sing ternaknya ketemu ditandai. Siap. Sakit ya? Sakit. Tugasnya Pak Kades itu dua buku sendiri khusus ternaknya sing hilang sopo, kambing sekian, sapi umurnya piro, nah gitu tulis. Terus ternak sing wis ketemu ternaknya milik siapa? Milik Eki. Karena nanti jadikan satu, biar di situ dulu. Nanti relawan yang ngasih makan. Matur nuwun. Terus ternak kan jadiin satu di sana nih. Dan nanti suruh ngunjungi yang punya ternak, ayo ikut di sana. Ini ternaknya sapa suruh milih. Sing ternaknya hilang gitu le, sing ternaknya ketemu ditandai. Siap. Sakit ya? Sakit. Tugasnya Pak Kades itu dua buku sendiri khusus ternaknya sing hilang sopo, kambing sekian, sapi Yuk kakak kesini. Sementara itu, Tribuners, evakuasi korban longsor di Banjarnegara ini diakui masih terkendala lantaran adanya kondisi tanah bergerak. Tim SAR berada di lokasi untuk proses evakuasi terpaksa harus menghentikan sementara tugasnya karena kondisi di lapangan yang masih dikatakan belum kondusif. Diketahui lokasi longsor ini berada di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yang dilanda longsor pada Minggu 16 November 2025. Dalam hal ini, Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten Banjarnegara, Letkol Si
Teguh Prasetyo menuturkan bahwa adanya hujan gerimis di lokasi longsor membuat pihaknya harus memperhitungkan keselamatan personil dari tim evakuasi ini. Dirinya menuturkan adanya kondisi tanah yang labil di lokasi longsor ini masih bergerak, di mana tanah ini masih menimbulkan dampak serius bagi tim yang berada di lokasi jika dilanjutkan proses pencarian korban. Hal tersebut bahkan dikatakan bisa menyulitkan tim untuk menjangkau area. Ada 30 titik rumah terdampak longsor dan puluhan warga yang sebelumnya terjebak di hutan juga dikabarkan telah berhasil dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Saat ini tercatat ada 49 orang yang kemudian disusul oleh 8 orang yang dievakuasi ke tempat yang lebih aman dari hutan. Sementara itu, Tribuners, masih ada 20 lebih warga yang belum diketahui keberadaannya saat ini dan tim terus melakukan pencarian untuk segera ditemukan korban tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.